Tato merupakan sebuah seni merajah tubuh yang memiliki stigma negatif terutama dari masyarakat bangsa Indonesia. Biasanya, tato memiliki makna tersendiri bagi pemiliknya. Ya, sama dengan suku Mentawai yang menganggap tato adalah sebuah tradisi dan identitas suku yang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakatnya. Sebelumnya, mari kita ulas lebih dalam mengenai suku Mentawai. Suku ini berasal dari Sumatera Barat yang merupakan penghuni asli Kepulauan Mentawai. Mereka adalah pendukung budaya Proto Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Seorang peneliti yang mengemukakan bahwa orang Mentawai sudah menato bagian tubuhnya sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Tato dalam masyarakat Mentawai dilakukan ketika sudah mencapai usia 11 sampai 12 tahun. Upacara Punan Enegat dilaksanakan di sebuah puturukat atau seperti galeri milik Sipatiti. Sipatiti sendiri ialah seorang ahli dalam membuat tato. Fungsi utama dari tato tersebut adalah untuk menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial atau profesi. Selain itu, tato juga memiliki fungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Dalam tradisinya, mereka mengabadikan objek seperti batu, hewan, dan tumbuhan. Harus diabadikan pada tubuh mereka. Walaupun memiliki motif yang berbeda, ada motif khas yang dikenal sebagai tato Mentawai, yaitu garis-garis yang penorehannya mengikuti rumusan tertentu. Biasanya sistem pengaturan jarak tersebut memanfaatkan jari. Suku Mentawai juga menato pada dada mereka dan motifnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan biasanya bergambar subah atau tembuk, karena kaum perempuan biasanya pergi menangkap ikan di sungai atau disebut juga palenggara. Motif-motif tato juga menjadi penegasan untuk penyebaran orang Mentawai. Ada perbedaan antar wilayah. Di daerah Siberut hampir sama tatunya dengan Serereket karena sungai Siberut berhulu di Serereket. Sedangkan di daerah Saibi tatonya sama dengan Cimatalu. Siberut Barat karena sungainya berhulu dari sana. Perbedaan sendiri mengikuti hulu sungai karena pemukiman Mentawai didirikan di lembah sepanjang sungai. Terima kasih. Yang pertama, tato sebagai simbol kesehatan. Dapat tercermin dari sebuah motif sibalubu atau bintang. Tato yang berada pada bagian pangkal lengan ini juga sebagai penanda. Sibalubu dijadikan sebagai motif kesehatan yang berkaitan erat dengan kepercayaan adat Tabalungan sebagai kepercayaan asli suku Mentawai. Yang kedua, tato berkaitan erat dengan ekonomi. Dapat dilihat dari beberapa motif atau gambar yang mempresentasikan binatang yang selalu menjadi kebutuhan utama suku Mentawai. Motif tersebut banyak dipakai oleh kaum lelaki sebagai pencari nafkah. Menurut kepercayaan masyarakat suku Mentawai, makna dari motif binatang itu agar roh-roh binatang itu selalu memberkati para masyarakat suku Mentawai. Maka, tulang berulang hasil perburuannya pun tidak boleh dibuang. Yang ketiga, tato merupakan falsafah hidup yang digambarkan melalui motif-motif yang dijadikan sebagai acuan yang didasarkan konvensi masyarakat Mentawai. Motif tato Mentawai yang dianggap memberikan kekuatan atau spirit di dalam kehidupan masyarakatnya. Yang keempat, masyarakat suku Mentawai menjadikan tato sebagai simbol tanda pengenal, di mana meliputi dua bagian, yaitu jati diri dan identitas kelompok. Eksistensi jati diri individu ini tercermin dari motif-motif yang menunjukkan kepiawaian pribadi Mentawai. Maka dari itu, tato menunjukkan pendudukan dan profesi seseorang. Lalu, sebagai tanda kelompok tertentu yang menunjukkan dari mana identitas anggota suku itu berasal. Yang terakhir, tato sebagai perhiasan tubuh merupakan wujud dari kesolekan masyarakat suku. Motif yang dimaksudnya akan memberikan kesan gagah bagi kaum lelaki dan cantik untuk kaum wanita. Dengan begitu, mereka mengharapkan perhatian dari sekitar lingkungan. Dengan begitu, mereka memperhatikan sekitar lingkungan di mana mereka tinggal. Sekian. Motif tato pada serepa alba memiliki dua garis besar yang saling bersinggungan dengan 4 titik temu antara kedua garis panjang, serta satu titik di setiap ujung dari garis panjang. Pada motif tato serepa alba memiliki visual yang merupakan sebuah candi atau sampan yang berguna untuk penyeimbang sebuah kapal, sampan, dan beberapa dekorasi, dan sebuah titik merupakan visualisasi sebuah bentuk nyamuk yang disebut oleh suku Mentawai sebagai legend. Candi atau sampan diartikan sebagai keseimbangan
penerbangan di mana menopang sebuah sampan ketika berada di laut. Bahkan dari pembuatan sebuah candi memiliki sebuah upacara adat yang disebut sebagai punen abak raung lepa atau yang diartikan sebagai peninggian perahu. Arti pada tata titik cakep ini merupakan sebagai jati diri suku. Di beberapa masing-masing wilayah dapat ditemui perbedaan beberapa motif titik cakep sebagai identitas wilayah. Titik cakep pada umumnya punya motif garis-garis yang tak lurus dan memiliki beberapa motif hiasan untuk menghasilkan kesan di bagian punggung lengan. Di bagian jari tangan punya motif yang disebut titik singo-maing dan juga dapat ditemui motif siliwai yang seakan membentuk sebuah peta. Makna titik cakep sumber dari beberapa orang Sikerai di daerah Siberian Utara dan Selatan ialah mempresentasikan sebagai lambang keterangan seseorang dalam menangkap ikan, lalu sebagai lambang kesuburan. Motif pada ratu Sora yang umumnya mempunyai bagian utama yang sering digunakan oleh kaum laki-laki. Motif ini dibuat oleh masyarakat suku Mentawai yang punya dasar dari pengamatan bulu ekor ayam yang indah. Motif ini dikemukakan oleh Lumiang, penduduk asli dari desa Purau. Tato Sora ini sering dipakai sebagai simbol jati diri kesukuan. Berdasarkan dari keindahan warna-warni bulu ekor ayam, tato Sora hanya memiliki garis-garis sederhana yang meliputi 4 bagian datar yang bagian ujungnya dicuatkan ke atas dengan makna besi seperti ekor ayam yang indah. Tato Durukat selalu terletak di bagian dada yang merupakan simbol jati diri suku Mentawai, sekaligus juga menandakan batas wilayah suku. Tato Durukat mempunyai motif berbeda dari tiap-tiap suku. Contohnya seperti tato Durukat dari wilayah Silawenan, bulu mulutnya garis-garis halus dan punya bidang yang membentang di bagian dada yang diisi titik-titik. Sedangkan garis yang mengarah ke atas leher diisi oleh garis yang membentang sejajar lalu melintang sehingga membentuk bagian petak di tengah leher. Lalu di bawah terdapat motif lakpak yang menyerupai daun diisi secara bebas menggunakan garis-garis vertikal dan diagonal. Yang pertama adalah alat yang digunakan masyarakat untuk membuat tato ialah seperti jarum. Digunakan jarum untuk menoreh kulit yang sedang ditato. Kedua, takai kayu. Digunakan untuk dudukan pada jarum. Takai kayu ini sangat menentukan seberapa dalam masuknya jarum pada kulit. Ketiga, pemukul kayu. Digunakan untuk memberikan suatu tekanan supaya jarum dapat menembus kulit. Yang ketiga, lidi yang biasanya didapatkan dari tulang, daun kelapa, berguna untuk pembuatan pada sebelum ditato. Diawali dengan lidi yang dicelupkan pada zat pewarna yang dibuat dari campuran serbuk, tempurung, dan air tebu. Untuk bahan pembuatan tato suku Mentawai yaitu yang pertama air tebu, digunakan untuk bahan zat pewarna. Air tebu lalu dimasukkan ke tubuh supaya darah tidak mengalir atau keluar. Yang kedua, daun pisang digunakan untuk membuat zat pewarna dengan cara dicampurkan abu dari daun pisang dengan air tebu. Yang ketiga, terakhir, tempurung kelapa. Bahan ini digunakan untuk membuat zat warna dengan cara mencampurkan arang dan tempurung kelapa dengan air tebu dan juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk mengaduk. 6. Cara membuat tato tradisional Mentawai. Pada awalnya, tubuh yang akan dibuat tato harus dibuat dahulu pola suku dengan menggunakan lidi. Lalu, setelah membuat pola, maka jarum yang sudah dicampur arang tempurang atau daun pisang dapat masuk ke dalam tubuh. Lalu ditorehkan di atas kulit sesuai dengan pola yang sudah ada. Adapun garis-garis yang telah dihasilkan saat membuat pola biasanya sesuaikan dengan rangkaian irama tulang. Penatoan dimulai dari bagian pangkal waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 atau setengah hari. Punggung adalah bagian selanjutnya. Untuk ditato, bagian punggung memerlukan waktu 1 sampai 2 hari, lalu ditunggu selama 1 minggu atau sampai luka benar-benar kering atau sembuh. Lalu penatoan pun dilanjutkan pada bagian dada. Untuk bagian dada, penatoan memerlukan waktu selama 3 hari, lalu dilanjutkan dengan membuat tato pada jari tangan dan lengan yang membutuhkan waktu 3 hari. Ketika penatoan dilakukan cepat atau lambat, pengerjaan tato tergantung pada berapa jumlah si patiti yang mengerjakannya.